Hai, saya Maria, Prodi Agribisnis dari KKN Kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Hani Widya Putri dari jurusan akuntansi dari KKN Kelompok 5. Saya Riko Fidiana, Prodi Manajemen, saya dari KKN Kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Panji Satrio Febriansa, Prodi Manajemen dari KKN Kelompok 5. Halo, nama gue Anissa Cikita dari Prodi DKV dari KKN Kelompok 5. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM saat ini telah menemukan ketangguhan baru dan menunggu momen untuk bangkit. Direktur Bisnis Mikro Bank BRI, Supari menyebut pelaku UMKM sangat optimis pandemi COVID-19 akan berakhir, apalagi didukung program vaksinasi yang masif. Tahun 2021 ini, menurut Supari, UMKM akan menemukan ketangguhannya untuk menjadi kontributor ekonomi nasional. BRI pun ditargetkan akan dapat menyalurkan kredit UMKM hingga Rp236 triliun tahun ini. Hai semua, kami dari KKN Kelompok 5 mengunjungi coffee shop yaitu Relasi Kopi. Relasi Kopi terdapat di Jalan Pengadegan Timur Raya nomor 26, RT 5 RW 2 Jakarta Selatan. Untuk jam operasional pada pandemi ini buka pukul 9 pagi dan tutup pukul setengah 9 malam. Saat masuk, kita akan disambut oleh tempat pembuatan minuman seperti kopi, matcha, dan lain-lain. Lalu, kita bisa langsung memesan menu yang kita inginkan, karena banyak sekali macam menunya yang dapat dipesan di sini. Setelah memesan minuman dan melakukan pembayaran di kasir, barista akan langsung meracikan minuman yang sudah kita pesan. Dalam proses pembuatan makanan dan minuman di sini, semua barista mengikuti protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Sambil barista menyiapkan minuman yang sudah dipesan, kita bisa menunggu sambil bersantai di lantai atas. Sesampai di atas, kita akan disediakan tempat untuk mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Tempat untuk menikmati makanan dan minuman di Relasi Kopi ini sangat nyaman, bersih, serta diberikan desain Jepang yang membuat tempat ini unik dan estetik. Dapat dilihat, di tempat ini juga diberikan aturan untuk jaga jarak agar mematuhi protokol kesehatan. Kalau produknya itu fokus utama kopi, cuma kalau sekarang kita lebih ngarah ke brandingnya ke variasi produk Jepang, makanan atau minuman. Satu sisi omset karena jam operasional yang dibatasin itu bakal ngaruhnya ke omset. 2020 sempat nyampe 70%. Kalau untuk sekarang Sekarang udah lumayan lah. Mungkin kalau balik ke normal enggak, cuma nggak separah kayak tahun kemarin. Tutup pernah di bulan April 2020 kemarin tuh tutup sebulan. Kalau sekarang karena kita baru buka lagi setelah renovasi, lumayan sih, lumayan kerasa perbedaannya. Kalau dari
dari jam operasional sih. Kalau dari dulu sebelum pandemi kan kita bisa jam 12, jam 1 baru tutup. Kalau sekarang jam 9 udah tutup semua. Kalau upaya pertama dari perubahan jam sih. Jadi yang dulunya bukannya sore, terus sekarang kita bukannya dari pasar pagi dari jam 9, sama inovasi produk kan. Kalau pandemi pertama nyesuaiin keadaan dengan pasar sih. Jadi jenis-jenis pelanggan yang memang meningkat di pandemi kayak pasar WFH, work from home, orang nugas, ataupun orang-orang kantor pada rapat, itu difasilitasi kebutuhannya kayak colokan, wifi, atau meja kursi yang mendukung gitu. Sama selain itu inovasi produk sih. Wah, kalau dari dulu nggak kehitung. Lumayan sih, lumayan. Cuma emang gue dari awal di sini traffic online-nya nggak begitu kencang. Realistis sebenarnya sih. Ada lagi? Gitu. Realistis aja. Dari wawancara yang sudah kami lakukan, kami mengetahui bahwa banyak sekali struggle dalam mempertahankan UMKM di masa pandemi ini. Dan di sini kami akan memberikan beberapa tips kepada UMKM di luar sana. Tips yang pertama yaitu perencanaan anggaran, di mana bagi pelaku UMKM agar mengatur dan merencanakan anggarannya dengan baik dan benar dan matang pula, agar pengeluaran usaha tidak lebih besar dibandingkan dengan pemasukannya, dan agar strategi yang dijalankan berhasil, maka diperlukannya penyusunan anggaran dengan benar dan tepat, yaitu dengan mengurangi biaya yang tidak penting. Lalu tips untuk pelaku UMKM selanjutnya yaitu lakukan pengecekan persediaan barang secara berkala menggunakan jurnal online. Maka para pengusaha akan bisa mengecek persediaan barang tanpa membuang banyak waktu. Pemilik usaha kecil seringkali tidak dapat membedakan konsep yang diverifikasi dan mengartikannya untuk menyediakan koleksi produk-produk yang berbeda. Selanjutnya menjelaskan inovasi promosi, yaitu inovasi yang penting yang dilakukan dalam berbicara. Inovasi tidak hanya sebatas produk tapi yang berkaitan promosi dan pemasaran. Dengan adanya teknologi digital, produk UMKM bisa dipasarkan tidak hanya offline saja, tapi melalui media sosial. Contoh seperti Instagram, YouTube, WhatsApp. Untuk usaha UMKM, tetap semangat menjalani pandemi dan memanfaatkan platform online untuk memperluas penjualan, karena platform online gratis. Sekian beberapa tips dari kami, semoga tipsnya bermanfaat bagi UMKM di luar sana.